Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Totok Dwi Saputro. Saya di sini sebagai Wakil Ketua 2 Pimpinan Cabang IPENU Lamongan. Lah di sini rekan dan rekanita semuanya, semoga semuanya yang melihat atau yang menonton video kali ini, panjenengan semuanya semoga selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, serta kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pandemi virus corona ini yang sampai hari ini belum kelar juga. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi sekilas tentang ke-NO-an. Lah, rekan dan rekanita semuanya dan para saudara yang di luaran sana, pasti kalian semuanya tahu apa sih itu NO. Lah, pasti pernah mendengar hal itu. Rekan dan rekanita semuanya dan para hadirin atau pendengar yang setia, Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NO. Nah, Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi. Nah, organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah Nahdlatul Ulama. Nah, NO ini banyak sekali bidang-bidangnya. Bukan hanya masalah keagamaan saja, tetapi ada kemasyarakatan, kesosialan, dan sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya Nahdlatul Ulama ini berdiri pada tanggal 16 Rejab atau Rajab 1344 Hijriah, yaitu yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Nah, rekan dan rekanita sekalian, ada sosok-sosok di balik pendiri Nahdlatul Ulama ini. Ini yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya di sini ada yang namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah Rois PBNU yang pertama kali, atau bisa dikatakan pendiri Nahdlatul Ulama. Lah di sisi lain ada banyak tokoh lagi, yaitu ada Kiai Haji Wahab Hasbuwo, ada Kiai Haji Bisri Samsuri dari Jombang, dan juga ada Kiai Haji Ridwan, yaitu dari Semarang, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kenapa NO itu didirikan. Nah, NO didirikan tidak bisa lepas dari keadaan umat Islam Indonesia saat itu. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, yaitu umat Islam di Indonesia pada saat itu sedang berada dalam cengkraman penjajahan. Lah, apalagi pas waktu dijajah para Belanda. Lah, sehingga ketentraman umat Islam dalam menjalankan peribadatan atau ibadah banyak terganggu. Sebab hak mereka dirampas oleh kaum penjajah. Itu adalah latar belakang sedikit yang pertama. Terus yang kedua, munculnya gerakan perubahan Islam yang berfaham Wahabi. Nah, dengan menentang tradisi umat Islam yang ada di Indonesia ini, yang sudah sejak dulu kala dalam kerajaan-kerajaan sudah diterapkan, atau pada zamannya para waliwo, nah itu sudah diterapkan. Itu tertantang atau ditentang oleh faham-faham Wahabi. Yang itu semuanya adalah sebagai warisan tradisi kita di Indonesia. Nah, selain kedua faktor tersebut, nah, ada juga faktor internasional, yaitu pas waktu kebijakan Raja Abdul Aziz bin Saud atau yang ada di Saudi Arabia yang menetapkan hanya satu faham, yaitu faham Wahabi. Lah, dengan melakukan pelarangan bermadzhab, dilarang ziarah ke makam Rasulullah dan sebagainya. Lah, lebih parahnya lagi, raja ini bermaksud mengadakan muktamar khilafah untuk
mengukuhkan dirinya atau mengganti Daulah Utsmaniyah sebagai pusat kekuasaan Islam, atau umat Islam dari seluruh dunia diundang termasuk juga Indonesia. Lah, delegasi Indonesia ini diwakili oleh tokoh Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan dari kalangan pesantren. Namun, dari kalangan pesantren ditolak sebab tidak mewakili organisasi. Nah, padahal kalangan pesantren ini ya sangat berkepentingan dalam muktamar itu. Mereka akan mengusulkan kepada Raja Suud agar memberikan kebebasan dalam bermadzhab. Oleh karena itulah Kiai Haji Wahab Hasbuwo mengumpulkan tokoh-tokoh pesantren se-Indonesia, Jawa, Madura, dan sebagainya, yang menghasilkan keputusan untuk membentuk suatu komite Hijaz sebagai utusan resmi dari kalangan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyarankan agar komite Hijaz ini tidak hanya untuk sekedar urusan muktamar saja yang ada di Saudi Arabia, tetapi dikembangkan menjadi sebuah organisasi permanen untuk memperjuangkan dan melestarikan ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya usulan tersebut disepakati oleh para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut dengan suara yang bulat. Dan dibentuklah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rejab 1340 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Rekan dan rekanita semuanya, dengan demikian organisasi Nahdlatul Ulama ini berdiri untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui dan mengikuti mazhab, dan juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum kolonial Belanda dalam perjuangan kemerdekaan. Yang selanjutnya, rekan dan rekanita semuanya, ini saya akan menjelaskan bentuk dan sistem organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, tujuan Nahdlatul Ulama. Dalam pasal 5 anggaran dasar Nahdlatul Ulama dikatakan bahwa tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari mazhab 4 untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Itu tertuang di dalam pasal 5 anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan ikhtiar-ikhtiar berikut sebagai berikut. Yang pertama, di bidang keagamaan atau bidang agama, dengan mengupayakan terlaksananya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut mazhab 4 dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya pendidikan atau pengajaran dan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat. Yang ketiga, di bidang sosial, mengupayakan kesejahteraan lahir batin rakyat Indonesia. Yang keempat, di bidang ekonomi, mengusahakan pembangunan ekonomi untuk pemerataan, kesempatan berusaha dan menikmati pembangunan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Yang kelima, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairu ummah atau khairu ummah. Yang kedua, struktur keorganisasian Nahdlatul Ulama. Di sini struktur organisasi Nahdlatul Ulama itu ada banyak tingkatan-tingkatannya. Yang paling tertinggi di Nahdlatul Ulama ada PBNU, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu di tingkat nasional.
Kalau yang kedua, di tingkatan yang kedua yaitu adalah tingkatan provinsi atau disebut PWNU yang kepanjangannya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Dan ada yang di selanjutnya, nomor 3 ada yang namanya PCNU atau di tingkat kabupaten, yaitu pimpinan cabang atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Dan ada lagi yang di luar Indonesia, contoh di Malaysia, di Brunei dan sebagainya, itu dinamakan sebagai PCINO, yaitu pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di tingkatan asing di luar Indonesia. Nah, di tingkatan bawahnya kabupaten ada di tingkatan kecamatan yang disebut MWCNU. Nah, kepanjangannya yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Nah, di bawahnya lagi ada kepengurusan di tingkatan paling bawah yaitu desa. Nah, itu ada PRNU yang disebut Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Adapun kepengurusan Nahdlatul Ulama yang terdiri dari yang pertama ada mustasyar. Nah, mustasyar ini disebut sebagai penasehat yang terdapat di tiap tingkatan kepengurusan kecuali tingkatan ranting. Nah, mustasyar ini adalah seorang penasehat di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, di sini di semua tingkatan ada, cuman hanya tidak ada di tingkatan ranting. Nah, yang nomor 2 yaitu Surya. Nah, Surya ini adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Terus yang ketiga adalah Tanfidhiyah. Tanfidhiyah ini adalah pelaksana kebijakan organisasi. Itu adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama. Nah, tidak hanya itu saja, di Nahdlatul Ulama juga ada beberapa perangkat organisasinya. Nah, itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada bagiannya yaitu lembaga, yang kedua itu lajna, dan yang ketiga adalah badan otonom. Nah, di sini di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali lembaga-lembaga yang ada. Contohnya ada lembaga penanggulangan bencana yang disebut LPBINO. Juga ada lembaga pendidikan yang disebut LP Ma'arif, dan banyak sekali. Ada juga LDNO, lembaga dakwah dan sebagainya. Yang selanjutnya ada lajna. Nah, lajna ini adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama juga untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus seperti lajnah falakiyah, mengurus masalah hisab dan ru'yah. Ada juga lajnah taklif wa nafsir yang bertugas di bidang penerjemahan, penyusunan, dan penyebaran kitab-kitab menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah, dan banyak lagi. Yang ketiga ada badan otonom atau disingkat BANOM. Nah, ini adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan. Nah, di sini ada beberapa badan otonom. Ada yang namanya Jam'iyah Al-Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau badan otonom yang menghimpun pengikut aliran Thariqah. Yang kedua ada Muslimat. Nah, katanya kalau Muslimat ini ibu-ibu atau gandengane bapak-bapak NU. Nah, di sini ada yang Ansor atau yang bisa disebut GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Ini anak-anak muda yang ada di dalamnya. Nah, kalau gandengannya atau pasangannya itu disebut Fatayat NU. Nah, kalau di tingkat kepemudaan. Kalau di tingkat keterpelajaran ada yang namanya IPENU.
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau yang gandengannya atau pasangannya itu disebut IPPNO, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dan banyak sekali yang ada di badan otonom ini, ada Pagar Nusa dan sebagainya. Nah, rekan dan rekanita semuanya, bahwasanya penting sekali kita harus berjuang selalu atau merawat tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama ini. Agar apa? Agar nantinya kita juga bukan selamat di dunia, tetapi juga insya Allah kita bisa selamat di akhirat juga. Insya Allah organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh orang-orang yang hebat, yang ahli agama dan ahli segalanya. Insya Allah ini adalah jalan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rekan rekanita semuanya ingat, seperti apa yang dikatakan Mbah Hasyim Asy'ari, sapa sing wonge ngramut NU, sing ngurip-nguripi NU, iku tak anggap santriku. Lah nek sapa sing tak anggap santriku, insya Allah rezekinya dilancarkan, matinya husnul khotimah, dan barokah dunia wal akhirah. Nah, mungkin itu saja rekan dan rekanita semuanya dan saudara-saudara sekalian. Mungkin pasti banyak ucapan saya atau perkataan saya yang ini ada sebuah kesalahan. Ini adalah sejarah sekilas terkait Nahdlatul Ulama. Apabila ada kekurangannya, saya atas nama pribadi Toto Dwi Saputro, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup itu dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.